Shalom, selamat sore. Kita ketemu kembali di ibadah PJL Diaspora City Center. Kita percaya Tuhan baik yang kembali berikan kita waktu untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan persiapkan diri untuk boleh mengikuti ibadah sore hari ini. Bagaimana dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa pembukaan, doa hafatan. Besem elaharahami tehilale elehnu rabun haolamim harahamim melek yom hadin eleha Adonai ekara wel Adonai etanan neheni beora misor alehet bederehu weleyare ito lahalak besarisa welasaha. Amin. Demikianlah artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang pengasih Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang tunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Semangat silakan dulu untuk bersatu dulu. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Selamat sore. Sampai kita berjumpa kembali di tahun yang baru, di minggu yang pertama ini. Gimana kabar Bapak Ibu? Pastinya luar biasa ya. Di ibadah sore hari ini, ibadah PJL, kita mau bersyukur buat kemurahan Tuhan, kasih-Nya. Sampai detik ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Mari siapa kita semua tutup mata jasmanimu, mulai bangun hubunganmu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang kudus. Walaupun di tahun ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi kami yakin dan percaya bersama Tuhan. Karena Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau yang memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Sehelai rambut pun Engkau tahu kalau jatuh Tuhan. Itu janji-Mu dalam hidup kami. Yes. Kados, Kados, Kados. Kados, Kados, Kados. Adonai Elohim Zebaoth. Adonai Elohim Zebaoth.
Kadosh, Kadosh. Adonai Elohim Zebaoth. Adonai, Adonai Elohim Zebaoth. Asher Haya Wehoveh Weyavoth. Asher Haya Wehoveh Weyavoth. Yang ada, yang kan datang, yang telah ada, yang telah ada, yes, Lord, yang ada, yang kan sama-sama lebih lagi, yang telah ada, yang sekali lagi, yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yesus yang telah ada, Engkau Maha Pencipta langit dan bumi. Yesus namanya, haleluya. Segala pujian hanya bagimu, pujian hanya bagimu, haleluya. Oh Yesus, glory bagimu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, Adonai Elohim Jesus. Yesus kami panggil namamu, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Tengah badas dengan kekuatan, dengan iman kita, siapa kita semua bangkit berdiri yang di rumahmu masing-masing. Nyatakan ikrar iman kita sore ini. Yes. Karena Yesus selalu lagi ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau
Sekali lagi, lebih lagi nyatakan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Kau boleh ekspresikan kebaikan Tuhan. Angkat tanganmu, nyatakan agungkan sampai Dia. kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu Sekali lagi, karena Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah. Sebab Dia menopang hidup kita. Kita akan berdiri bersama Dia, terbang bersama Dia. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Sukacita yang melimpah yang dimiliki setiap umatmu yang ada di rumah masing-masing dan kami di tempat ini. Kami bersyukur lewat ibadah sore hari ini kami semua diberkati. Kami siap bersorak memuji Tuhan, sama-sama siap memuji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ada sukacita sore ini, amin saudara. Karena Dia bangkit dan mati. Dan pastinya kita mau katakan Dia sungguh baik selama-lamanya. Dulu sekarang Dia tetap baik, amin. Apapun yang terjadi di 2020, kita yakin di 2021 penyertaan Tuhan sempurna buat hidup Bapak Ibu. Haleluya. Dia mati bagiku. Dia Boleh tepuk tangan semuanya yang di rumah. Nyatakan sukacita Allah dengan pujian ini. penyelamat sama Dikalahkan hidupku dipulihkan. sebab Dia siapa? Tuhan Allah kemenangan. Boleh angkat tangan saudara, jempolnya yang tinggi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Sebab Dia siapa? Allah kemenanganku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah Siap yang melompat, ekspresikan kebaikan Tuhan. 1, 2, 3. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Benar Tuhan. Yesus, Dia baik. Musik memuji Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepalamu semuanya. Haleluya. Kita mau tunjuk keluarga kita yang kiri kanan, katakan Dia sungguh baik. He is so good to you. He is so good to me. Amin. Sama-sama dengan sukacita katakan He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus,
He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Whoa. You and me. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita masih diberikan lagi berkat Tuhan lewat nafas saudara yang masih ada. Kehidupan kesehatan, mungkin ada yang mengalami sakit, tapi sukacita dan kemenangan menjadi bagian kita. Amin. Kita memberikan persembahan. Sebelum kita berdoa, saudara bisa melihat layar di bawah saya, ada layar saudara. Saudara bisa scan barcode lewat ATM BCA Mobile Banking, bisa juga melalui GoPay, Dana dan lain-lain, terserah Bapak Ibu. Yang penting kita memberikan dengan sukacita karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Biar kami memberikan bukan dengan nilai yang terbesar saja, tapi dari hati kami lewat apa yang kami miliki, karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Mungkin sekarang keadaan kami dalam ekonomi yang tidak baik, tapi dengan hati yang tulus kami memberi. Karena kami tahu berkat yang besar sudah Tuhan sediakan buat setiap umat-Mu sore hari ini. Kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Dia satu-satunya sumber kekuatan kita, sumber kedamaian, sumber pengharapan. Dia yang sanggup memberkati Bapak Ibu. Mungkin 2020 banyak hal yang membuat hati kita takut. Tapi lewat penyertaan Tuhan hari ini, di awal tahun 2021. Lewat ibadah kita pada sore hari ini, bisa menguatkan Bapak Ibu. Dan sebentar firman disampaikan oleh hambanya, bisa membawa kita untuk lebih lagi berjalan bersama Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Yesus. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kita pujian ini sama-sama dengan iman. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Benar Tuhan. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Yes Lord. sandaranku, Dan ku hanya kan berharap padamu. sama-sama angkat tanganmu, katakan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
satu-satunya firman-Nya yang menguatkan. Percaya Sebab firman-Nya sumber kekuatan. sumber kekuatan, sumber pengharapan, Sumber sumber kedamaian. kedamaian, Satu-satunya. satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Salam Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Tentunya kita semua baik-baik saja, bukan? Kita sudah memasuki tahun baru di minggu pertama, di hari yang ketiga pada saat ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa di tahun baru ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita umat Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan. Untuk itu pada sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat anugerah-Mu pada saat ini Tuhan. Kalau saat ini kami masih ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat sore hari ini Bapa, kami merindukan Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami semua, sehingga kalau sebentar kami mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu Bapa, firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Puji Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan pada sore ini adalah hidup menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan adalah kerinduan Tuhan bagi setiap kita umatnya. Dan kita sebagai umat Tuhan harusnya memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Bapa kita di surga. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita umatnya.
Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang luar biasa melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui kematiannya Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita manusia yang harusnya binasa, Tuhan memberikan kita keselamatan, yaitu kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Untuk itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari bila setiap kita mau menyenangkan, menyukakan, membahagiakan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, saudara, saya yakin dan percaya sebagai anak-anak Bapa di surga, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, saudaraku, tanpa kita minta pun Tuhan tahu persis, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita umatnya, saudara. Untuk itu mari di dalam memasuki tahun 2021 pada saat ini, kita sudah memasuki di minggu pertama di tahun 2021. Bila kita mengambil komitmen untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan, kita berkomitmen hidup menyenangkan, membahagiakan hati Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku. Mungkin di tahun 2020 kita banyak sekali melukai, mendukakan hati Tuhan. Namun saudara, di tahun 2021 ini, jika kita mau berkomitmen untuk menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kegagalan yang sudah kita lalui di tahun 2020 kita kuburkan, kita lupakan, dan saat ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita menyenangkan hati Tuhan, saya yakin di tengah pandemi, di tengah COVID-19 ya pada saat ini yang sedang merebak melanda di seluruh dunia sehingga menyebabkan banyak masalah, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam berkat-berkat Tuhan, saudara. Untuk itu mari, bila hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan itu hidup yang bagaimana? Yang pertama, hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah hidup yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Ayat 13 saudara dari 1 Petrus 1 tadi katakan seperti ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudaraku ini kasih Tuhan, Tuhan mau agar kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, memiliki pengharapan itu hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pengharapan kita letakkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Di tahun 2021 ini, kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan sangat senang sekali kalau Dia menjadikan dalam kehidupan kita tempat berharap, tempat andalan kita di dalam segala hal. Untuk itu mari saudara, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita mengandalkan koneksi kita. Jangan kita mengandalkan jabatan kita. Jangan kita mengandalkan kekayaan kita. Andalkan saja Tuhan Yesus. Letakkanlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan sebagai anak-anak Bapa di surga. Kalau kita meletakkan pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan. Kalau anak kita ya minta sesuatu lalu datang kepada tetangga kita, tentunya kita sebagai orang tua tersinggung. Bahkan kita sebagai orang tua bisa marah karena apa? Malu-maluin. Sama saudara, kita sebagai anak Bapa di surga, kalau kita berpengharapan bukan kepada Tuhan tetapi kepada sesuatu yang lain, Bapa pun tidak suka tentang hal itu, saudara. Untuk itu mari letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Saya yakin tahun 2021 kalau kita memiliki pengharapan penuh kepada Tuhan, maka hidup kita akan mengalami berkat dan pertolongan dari Tuhan. Apapun saat ini situasi, kondisi yang terjadi dalam kehidupanmu, berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa kita andalkan, saudara. Itu yang pertama.
Yang kedua, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua adalah hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam ketaatan. Ayat 14 tadi katakan seperti ini, saudara. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Alkitab katakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai umat Tuhan, Tuhan mau kita hidup di dalam ketaatan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Seringkali saudara, kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Baik itu dari mimbar-mimbar, baik itu kita mendengarkan melalui banyak hal, ya, melalui khotbah-khotbah pendeta, kita membaca Alkitab, ya, kita sudah tahu firman Tuhan. Namun yang menjadi masalah, firman Tuhan yang sudah kita pelajari dan kita dengarkan, apakah kita sudah lakukan dalam kehidupan kita? Kalau firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita pelajari, kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara, maka Tuhan akan disenangkan. Firman Tuhan katakan dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan katakan begini, jikalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka aku Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di muka bumi ini. Dan segala berkat akan datang kepadamu jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yaitu firman-Nya, dan kita taat melakukan, saudara, Tuhan disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan, maka sudah tentu kita umatnya akan mengalami berkat, mengalami pertolongan dari Tuhan. Amin, saudara. Untuk itu marilah kita hidup dalam ketaatan. Nilai tertinggi kekristenan, ya, itu bukan memberi persembahan. Nilai tertinggi kekristenan itu bukan memberikan pujian atau menyanyi. Nilai tertinggi kekristenan itu adalah ketaatan. Kalau kita taat melakukan kehendak Tuhan, maka kita ini berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tidak taat melakukan kehendak Tuhan, sekalipun kita memuji Tuhan, sekalipun kita menyembah Tuhan, kita mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus, tetapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan kepada kita, saudara. Untuk itu mari, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hiduplah di dalam ketaatan. Karena ketaatan itulah mendatangkan berkat bagi kita. Karena apa? Tatkala kita hidup dalam ketaatan, maka Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, Tuhan dibahagiakan, saudaraku. Untuk itu mari, bila setiap kita mau memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu hidup di dalam ketaatan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudaraku, hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah hidup di dalam kesucian. Hidup di dalam kesucian atau hidup dalam kekudusan, saudara. Ini ayatnya ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ingat, saudara, bahwa kita itu menyembah Tuhan, itu Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Dan Tuhan mau kita umatnya itu hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Alkitab jelas katakan, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan mau kita hidup kudus, bukan sebagian hidup kita, tetapi seluruh hidup kita kudus. Artinya kudus di dalam pikiran, kudus di dalam perkataan, kudus di dalam perbuatan, saudaraku. Kudus itu artinya dipisahkan dari dunia ini, saudara.
Ingat, sekali lagi, kita menyembah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Ya. Dan Alkitab katakan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang suci. Kalau kita cemar, kalau kita berdosa, mana mungkin kita bisa berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kudus, saudaraku. Dan kita akan bisa berjumpa dengan Tuhan yang suci, Tuhan yang Maha Kudus, tatkala kita mau datang kepada Tuhan, kita minta disucikan oleh darah Yesus, kita mau dikuduskan oleh darah Yesus, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Alkitab katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, saudara, kalau kita mengaku bahwa diri kita ini tidak pernah berbuat dosa, kita ini pendusta. Kebenaran tidak ada dalam diri kita. Ini Alkitab yang mengatakan. Tetapi kalau kita mengaku dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita, bahkan menyucikan dari segala kejahatan, saudara. Ingat, kita dipanggil Tuhan untuk melakukan apa yang benar. Kita dipanggil Tuhan untuk melakukan apa yang kudus. Kita dipanggil Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna itu, saudara. Untuk itu mari sadari bahwa kita adalah umat Tuhan yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Bila kita mau berkomitmen untuk hidup di dalam kesucian, tahun 2021 ini, kalau kita mau komitmen hidup kudus, saya yakin dan percaya, saudara, maka kita akan melihat Tuhan. Artinya apa? Melihat kemuliaan Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan, melihat perbuatan Tuhan, melihat penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita di tahun 2021. Untuk itu mari, saudara, berkomitmenlah di tahun ini untuk hidup di dalam kekudusan. Karena pada saat kita mau hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, maka Tuhan disenangkan. Tuhan disenangkan. Itu yang ketiga, saudara. Lalu yang keempat, hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka Tuhan senang kepada kita, saudara. Ayat 17 dari 1 Petrus 1 katakan seperti ini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Artinya kita memiliki takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini, saudara, takut dalam arti yang positif. Karena ada takut dalam arti yang negatif. Takut dalam arti yang negatif itu contohnya seperti ini. Seperti takutnya pencuri lihat polisi, ketakutan. Seperti takutnya koruptor mau diadili, ketakutan. Ini takut dalam arti yang negatif. Takut akan Tuhan di sini, saudaraku, memakai kata phobos. Phobeo, artinya apa? Artinya menaruh rasa hormat kita kepada Tuhan. Karena kemuliaannya, kebesarannya, kehebatannya, kedahsyatannya. Karena Dia Tuhan pencipta alam semesta, langit dan bumi beserta isinya, saudara. Sehingga kita umat Tuhan menyadari keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan itu. Sehingga kita menghormati Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan. Kita hormat kepada Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, saya yakin dan percaya kita bisa menghormati Tuhan, saudara. Di akhir zaman ini banyak orang yang tidak menghormati Tuhan. Karena apa? Karena tidak memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Kalau kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita akan menghormati Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan ini, saudara, ini ya, tidak bisa instan. Ya, saudara menjadi Kristen sudah bertahun-tahun, mungkin sudah 20 tahun, belum tentu saudara mengenal Tuhan dengan baik. Ya,
Kadang orang tidak menaruh rasa hormat kepada Tuhan karena apa? Karena kurangnya pengenalan akan Tuhan. Ya kan? Kadang banyak orang hanya memandang Tuhan itu sebagai sumber berkat secara materi saja. Ya. Sehingga pada saat kita datang kepada Tuhan, kita hanya mengharapkan berkat materi saja, tanpa kita menghormati Tuhan. Untuk itu mari saudara, kita kembangkan pengenalan kita akan Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan ini kita bangun melalui proses yang panjang, saudaraku. Dari hari ke hari, melalui kita merenungkan firman Tuhan, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, melalui doa kita kepada Tuhan, maka kita akan bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan tatkala kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan memiliki rasa takut akan Tuhan, rasa hormat kita kepada Tuhan. Sehingga kalau saat kita memiliki rasa hormat kita kepada Tuhan, saudara, maka Tuhan senang kepada kita. Untuk itu mari saudaraku, kembangkan rasa takut kita kepada Tuhan dan milikilah pengenalan akan Tuhan, saudara. Ya. Dan ini menyenangkan hati Tuhan. Salomo adalah seorang raja yang hebat, yang terkenal, yang kaya raya, penuh hikmat, disegani banyak orang di zamannya, saudara. Namun Salomo, saudara, Salomo pada masa kejayaannya, ya, lalu di akhir hidupnya dia menyadari pencapaian apa yang sudah diraihnya, segala sesuatu apa yang sudah dinikmatinya, kalau hidupnya tidak menghormati Tuhan, hidupnya terlepas dari Tuhan, itu menjalani hidup yang sia-sia. Kalau saudara membaca kitab Pengkhotbah, di sana penuh dengan kata sia-sia. Kurang lebih ada 18 kata sia-sia, saudara. Kalau saudara nanti selidiki ya. Salomo menyadari hidup yang terlepas dari Tuhan, hidup yang tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan, itu menjalani hidup yang sia-sia. Sekalipun engkau kaya, sekalipun engkau hebat, sekalipun engkau terkenal, tanpa engkau menghormati Tuhan, tanpa saudara memiliki rasa takut akan Tuhan, saudara itu menjalani hidup yang sia-sia. Saudara menjalani hidup yang sia-sia, saudaraku. Makanya Salomo sadar apa yang sudah dicapai dalam kehidupannya, apa yang sudah dinikmati, apa yang sudah dimiliki dalam kehidupannya, tanpa memiliki rasa takut akan Tuhan, dia menyadari bahwa semuanya sia-sia. Makanya Raja Salomo menulis dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata, apa yang didengar orang, takutlah akan Tuhan dan turutilah segala perintah-perintahnya. Untuk itu mari saudara, bila setiap kita memiliki rasa takut akan Tuhan, rasa hormat kita kepada Tuhan, siapapun kita, hormati Tuhan dalam hidupmu, saudaraku. Hormati Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, ya, sekalipun kau orang yang dikenal oleh orang banyak orang, sekalipun kau orang memiliki pangkat, memiliki jabatan yang tinggi, sekalipun kau memiliki kekayaan, memiliki pengaruh dalam dunia ini, namun tanpa engkau menghormati Tuhan, saya katakan, engkau menjalani hidup yang sia-sia. Karena pada akhirnya engkau akan binasa, saudara. Ya, Alkitab katakan bahwa hidup ini singkat. Hidup ini seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Hidup itu seperti uap. Hari ini ada, besok sudah tidak ada, saudara. Kalau saat ini kita bisa memasuki tahun 2021, ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu mari kita manfaatkan hidup kita, waktu yang Tuhan berikan bagi kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjalani hidup menghormati Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, saudara. Alkitab tadi katakan bahwa hidup kita itu seperti numpang. Artinya dunia ini tempat sementara kita. Dunia ini bukan tempat kekal bagi kita tinggal dalam dunia ini. Alkitab jelas katakan, jikalau kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya,
maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Artinya saudara, hidup dalam dunia ini singkat. Hidup dalam dunia ini menumpang. Kalau kita membaca Mazmur 90 ayat 10 saudara, Alkitab katakan bahwa masa hidup kami itu 70. Kalaupun masih kuat 80. Kebanggaan kami itu kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru saudara. Untuk itu biar setiap kita boleh menyadari bahwa singkatnya hidup ini kita pakai hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kita pakai waktu yang Tuhan berikan ini untuk menyenangkan hati Tuhan saudaraku. Yaitu taruhlah rasa takutmu kepada Tuhan, rasa hormatmu kepada Tuhan. Jangan menjalani hidup dengan sembrono saudaraku. Jalani hidup dengan baik. Karena hari-hari ini adalah jahat saudara. Kita masih ada dalam masa pandemi. Kita tidak tahu kapan berakhir saudara. Dan pandemi ini, COVID ini bisa melanda, menimpa siapa saja. Artinya dalam dunia ini ya tidak ada yang abadi saudara. Untuk itu manfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Kalau kita saat ini memasuki tahun 2021, pakai waktu kita dengan baik. Pakai waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya simpulkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan, membahagiakan hati Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang pertama tadi adalah menaruh pengharapan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah hidup di dalam ketaatan. Lalu yang ketiga, hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Seluruh hidup kita harus kudus. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita harus kudus karena kita menyembah Tuhan yang kudus. Dan yang terakhir, yang keempat, hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah hidup di dalam takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan, maka Tuhan senang kepada setiap kita saudaraku. Untuk itu ambil komitmen di tahun 2021 ini untuk kita memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidup kita menyenangkan hati Tuhan, maka firman Tuhan akan terkenapi dalam kehidupan kita yang mengatakan apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, timbul dalam hati manusia, itu yang akan Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Bila firman-Mu termatrai, terpatri dalam hati kami, sehingga kami bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidup kami. Dan berkati setiap kami semua umat-Mu Tuhan. Di sepanjang tahun 2021 ini, di awal bulan ini, di minggu pertama ya Tuhan. Bahkan di hari-hari yang kami lalui, di bulan-bulan mendatang Tuhan, kami boleh lalui bersama Tuhan. Sehingga kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kami memperoleh berkat demi berkat. Kami meraih mukjizat dari Tuhan. Sehingga kami makin setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada sore hari ini. Dan biarlah Tuhan terus memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terima kasih buat kesempatan untuk saya membagi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021 buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya percaya juga setiap firman Tuhan disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Roh Kudus akan mengerjakannya. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya ada pengumuman untuk kita ketahui bersama. Ibadah minggu seperti biasa kita lakukan
Jam 8 pagi ibadah sekolah minggu. Jam 10 ibadah umum atau ibadah raya. Jam 2 sore ibadah di YC. Dan jam 4 sore, seperti kita lakukan hari ini, ibadah PJL. Bapak Ibu, ini menjadi suatu pengumuman yang harus kita ingat. Dan saat ini kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bisa berikan persembahan melalui nomor rekening yang tercatat di layar Bapak Ibu sekalian. Atau bisa juga scan QR code. Jadi Bapak Ibu bisa tulis di sana sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan itu bersembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk lawatan Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya setiap kami yang mengikuti ibadah di sore hari ini boleh mengalami Tuhan. Di sana kami dibangun, dikuatkan. Dan maka firman Tuhan yang tadi sampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Roh Kudus akan mengerjakannya bagi setiap pribadi hati kami. Sehingga firman itu tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Terima kasih juga untuk kesempatan di sore hari ini. Kami diberikan waktu untuk membawa persembahan, ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Mari Bapa, biar hati kami sungguh-sungguh memberikan persembahan ini dengan hati yang sungguh tulus. Dengan sungguh hati yang mengasihi Tuhan. Berkati persembahan yang sebentar kami akan beri. Kuduskan, sucikan. Dari persembahan kami, sungguh-sungguh Tuhan ditinggikan. Dan semakin banyak orang datang mengenal kepada pribadi Yesus. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Yesus, kami memberi haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa jemaat. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan Diaspora City Center. Dan saat ini kami berdoa secara khusus untuk Pak Gembala kami, Pendeta Martin Harepa, Ibu Uneke, demikian Seren. Kami berdoa juga untuk Pak Aaron Nenggulan, Ibu Wida Simajuntak, Hiski, Il dan Joy. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Oscar Sinaga, Ibu Magda, Yusuf, Il, Pak Riki Komensilan, Pak Robis Janipar, Bajidu Gea, demikian juga untuk Gordon, Ibu Dahlia Paranginangin, Ibu Ros Tobing, demikian Michelle, untuk Renal, Ibu Rifka, Ibu Rumondang, Ibu Darti, Ibu Mary Siregar. Bapa, kami percaya Engkau Tuhan Sang Penyembuh yang ajaib. Biarlah tangan-Mu yang berpaku lubang itu kiranya turun, melawat, menjamah, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh pilihan Yesus, mereka sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangkitkan iman mereka. Bangkitkan pengharapan mereka. Bangkitkan kasih mereka Bapa. Terima kasih, kami percaya Engkau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan, setiap para pemirsa yang mengikuti ibadah di sore hari ini. Tuhan, lawat mereka itu bersatu. Diberkatilah Engkau. Diberkatilah keluargamu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati usahamu. Kau diberkati dengan berkat berlimpah-limpah. Sehingga kau diberkati menjadi berkat. Bila sukacita Allah melimpah atas setiap mereka Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Kau telah mendengarkan doa kami. Kau telah menjawab doa kami lebih dari apa yang kami doakan. Terpujilah Engkau kekal dan kekal. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan.
Mari Bapak Ibu siap hati Bapak Ibu sekalian. Mari bangkit berdiri. Mari terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Anugerah Allah yang besar dari Sang Bapa dan kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis yang menyertai Bapak Ibu sekalian sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus berkati semuanya. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau angkat pujian suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Biar kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan punya suka-suka buat hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Sama-sama angkat pujian. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, Amin. apapun yang Tuhan mau inginkan, Asalkan siapa? Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama katakan. Suka-sukamu Tuhan, Dari iman, dari hatimu nyatakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Haleluya. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Haleluya. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Lagi. Suka-sukamu Tuhan. Sampai jumpa di minggu yang akan datang di ibadah PJL pada jam 4 sore. Ingat saudara, kita jaga kesehatan Bapak Ibu. Kita pakai masker, jaga jarak dan cuci